Halo kawan-kawan, apa kabar? Hari ini ketemu lagi dengan saya di channel Liu Minsen. Saya hari ini mau bercerita bagaimana saya berminat ikut VTube ya. VTube ini dari awalnya saya taunya dari teman saya yang menawarkan untuk ikut bisnis ini. Pertama saya juga cukup ragu juga dengan VTube ini karena hanya menonton video kok bisa mendapatkan pendapatan dari dolar ya, apalagi di situasi saat ini. Ditambah lagi pengalaman juga, saya ikut multi level marketing segala jenis seperti TNC, CI yang pernah kita alami dulu kan cukup membuat trauma. Tetapi saya orangnya memang pengen maju ya, pengen maju. Saya tidak mau terlalu lama bertrauma dengan sesuatu hal yang sudah menjadi pengalaman buruk lah ya. Tetapi kita dari pengalaman itu bisa mengambil hikmat ya, hikmah ini. Jadi saya punya konsep pemikiran bagaimana kalau kita melihat sesuatu itu jangan berprasangka buruk lagi ya, karena itu bikin menutup rezeki kita yang lain atau menutup pintu rezeki. Padahal walaupun hanya praduga ya, praduga, tetapi itu kan hanya praduga. Jadi kita coba dulu melihatnya dari segi sistem, dari segi penghasilannya, dan semuanya kita lihat. Dan di sini saya melihat dari bisnis aplikasi VTube ini, saya melihatnya dari sistem. Perusahaan bisa memberikan kita misi gratis loh, diberikan kita itu senilai 12 view point. Cuma memang untuk mendapatkan 12 view point ini memang harus berusaha ya, tekun juga ya. Saya lihat mesti harus mengejar waktunya kurang lebih 40 hari buat mencapai 12 view. Jadi saya lihat juga ini kan bukan yang instan kita dapatkan pendapatan seperti ini ya, artinya harus ada sesuatu yang harus kita bayar dari segi tenaga waktu ya. Jadi saya coba saja ikut gabung ya, karena toh juga saya melihat bahwa syaratan masuknya simpel sekali. Pertama, kamu harus daftar di aplikasi VTube, terus masuk ke Telegram, didaftarin oleh leader kita ya, leader kita ini meminta kita untuk menyertakan nomor induk kartu ya, atau NIK dari KTP kita, kartu tanda penduduk, terus ditambah dengan nomor handphone kita. Sempat juga saya ragu untuk memberikan NIK KTP saya dengan nomor handphone saya, tetapi saya coba berpikir cepat, dampak dari NIK KTP ini apa kalau saya kasihkan, dan dampak dari nomor handphone saya dikasihkan ke pihak VTube yang namanya perusahaan ya. Saya pikir begini, sekarang kalau nomor handphone saya kasihkan, saya takut bocor. Orang bisa menghubungi saya, menawarkan apa saja berkaitan dengan produk-produknya. Tetapi saya pikir juga saat ini kita realistis aja. Nomor handphone ini sekarang kan sudah bocor juga. Kalau kita mau bilang ya, setiap hari kita dapat undian hadiah pemenang katanya. Dapat hadiah uang sekian banyak. Kok bisa mereka megang nomor handphone kita ya, orang-orang tersebut. Jadi saya berpikir ya pakai aja nomor handphone saya. Toh pun saya pikir nomor handphone ini sudah mungkin bocor ya, itu pemahaman saya. Terus NIK KTP ini pun saya berpikiran sama juga. Saat ini pun saya melihat KTP saya ini sudah difotokopi kemana-mana. Kalau orang mau salah gunakan sudah lama, saya pikir seperti itu. KTP kita ini kalau kita buat rekening dari pihak banknya atau stafnya itu pasti minta ke kita ya sebagai bukti membuka rekening. Terus kalau kita mau beli kendaraan, motor, mobil dan sebagainya yang sifatnya kredit leasing ya di dealer, itu mereka minta nih KTP kita, bahkan fotokopinya langsung loh. Jadi kalau mau dimanfaatin oleh orang tak bertanggung jawab dengan data kita, sudah lama mungkin ya. Kalau yang paling jelas-jelas sih dari nomor handphone yang bocor. Di situ saya melihat dari segi dampak data, saya rasa itu tidak terlalu lah ya. Saya pikir karena saya orangnya pun bukan orang kaya, bagaimana orang biasa saja ya. Dan di situ saya mau bergabung. Kedua, saya bergabung melihat begini, aplikasi VTube ini bisnisnya menjadi media bagi perusahaan-perusahaan yang menawarkan produknya.
Saya tahu selama saya bekerja atau menonton televisi dan sebagainya yang sejenisnya media sosial, perusahaan-perusahaan besar seperti televisi, YouTube dan sebagainya, itu semua penghasilan mereka itu didapat dari perusahaan-perusahaan yang memasarkan produk. Jadi saya bilang perusahaan VTube ini luar biasa melihat peluang ini, karena begitu banyak perusahaan memperkenalkan produknya. Dan di sini kita hanya menonton video iklan. Jadi kedepannya saya rasa akan besar sekali VTube ini di mata perusahaan-perusahaan ini. Karena apa? Ada penonton loyalitas di situ ya, melihat perkembangan VTube, dan mereka berani akan memasarkan iklan. Kita pun tahu juga perusahaan atau orang per orang yang memasang iklan di televisi saja, itu nilainya kalau kita share ke Google itu luar biasa besar. Per tahunnya mereka bisa buang uang itu miliaran bahkan triliunan untuk belanja iklan. Di situ saya lihat dan saya menganalisis secara sisi ekonomi sedikit ya, dari VTube yang memberikan ke kita itu sebenarnya kecil, tetapi VTube berani memberikan hasil kepada kita dengan memberikan misi gratis. Satu. Kedua, VTube ini saya lihat juga memberikan potongan cukup besar bagi member-member di bawahnya yang mau beli viewpoint atau menjual viewpoint. Ya, jadi saya anggapan bahwa begini, orang yang beli viewpoint ini dikatakan mampu. Sekarang kalau mereka dipotong, potongan itu lari kemana? Kepada orang yang dikatakan tidak mampu, hanya bermodalkan handphone Android dan masalah keuangan relatif ya. Jadi itu larinya kepada mereka yang nanti juga memiliki peluang untuk naik peringkat. Bukan saja orang yang mampu saja, yang punya koneksi luas bisa menjaring jaringan di bawahnya berupa referral. Jadi orang yang tidak mampu dari segi keuangan mampu juga naik ke peringkat bronze, silver, platinum sampai diamond. Jadi asas keadilannya ada. Jadi keuntungan VTube ini didapat dari database kita sih, karena dari database ini saya pikir juga mereka akan memiliki nilai tawar kepada perusahaan-perusahaan besar baik dalam luar negeri di kemudian hari, karena memiliki data member-member royalis yang totalitas menonton video-video iklan mereka. Jadi saya pikir juga saya masuk VTube ini juga ya, saya menguji hoki saya juga ya, menguji hoki sampai di mana rezeki saya. Saya punya banyak keluarga, adik-beradik, sepupu, dan keluarga lainnya. Dan saya punya teman-teman juga. Apa salahnya kita coba tawarkan ke teman-teman kita? Kita anggap mereka itu adalah mitra, bukan pengikut kita. Bagaimana sama-sama berhasil dalam bisnis ini? Kita punya koneksi, sayang tidak kita gunakan atau kita manfaatin ya. Bukan manfaatin ya, kasar sekali. Karena kalau teman-teman kita masuk, justru mereka akan beruntung juga, bukan kita manfaatin ya. Jadi kita sama-sama sukses di kedepannya. Toh pun sekarang kita nggak pakai modal biaya. Di sini dituntut kita mesti optimis, yakin, dan positive thinking bahwa kita ini perlu berbuat atau action untuk menjalankan bisnis yang menguntungkan di masa depan ini. Jadi kalau kita tidak melangkah mulai dari sekarang, kita nggak tahu sukses kita sampai di mana. Jadi mencoba untuk melangkah action ke sesuatu hal yang baru, apa salahnya? Kalau kita berjalan, taruhlah di dalam perjalanan itu ada hambatan, ada kendala. Dari situ kita akan tahu kendalanya hambatan apa. Itu kita melihat kekurangan kita juga yang menjadi kelebihan kita apabila kita perbaiki untuk ke bisnis VTube. Bukan saya VTube saya, di semua jenis bisnis, baik bisnis yang berupa real ataupun media sosial ataupun sistem online. Sekarang saya lihat VTube luar biasa untuk perekrutan dari membernya ya. Justru ini member ke member. Di wilayah saya Kalimantan Barat ini, khususnya daerah Pontianak, sangat masif. Di sini semua leader itu berusaha menarik masyarakat atau anggota keluarganya untuk bergabung.
Orang saja seperti itu mampu berusaha untuk memperbaiki pendapatannya dan mengetahui suksesnya sampai di mana. Apalagi kita, kalau hanya kita terhambat oleh praduga atau praduga terus, ya kapan kita mau maju? Sesuatu yang baru itu jangan dianggap negatif dulu. Saya pikir seperti itu. Kita pelajari analisa, oke, betul, kita harus analisa. Tetapi analisa terlalu mendalam juga, itu menghambat kita untuk berusaha. Ingat loh, banyak kalau kita ukur orang berdasarkan pendidikan, ya, pendidikan, banyak orang juga yang tidak berpendidikan sukses di bidang usahanya. Padahal nggak terlalu mendalam analisa, karena mereka bergerak dulu dan dia melihat halangan, lubang, rintangan di situ sebagai kekuatannya. Jadi kelemahan bisa jadi kekuatan, makanya bisa berhasil. Jadi kalau terlalu banyak berpikir penting, tetapi memang kita sambil jalani. Oke teman-teman, di saat hari ini saya juga sudah bergabung dari VTube ini bulan Juni kemarin ya. Di sini saya punya jaringan 200 orang lebih member ya, sampai jaringan ke bawah. Dan di sini kita cari member 20 referral ya, 20 orang ya. Rupanya sambil berjalan saya mampu juga untuk merekrut orang-orang. Di situ juga saya belajar, bukan saja karena saya bergabung VTube ini saya dapat pelajaran. Justru saya dapat pelajaran lebih dari VTube yang bisa kita aplikasikan di pekerjaan utama kita. Atau kita di VTube ini justru saya bisa membangun silaturahmi dengan teman-teman yang dulunya cukup jauh komunikasinya, sekarang dekat. Jadi VTube ini juga membuat kita ada kedekatan dengan keluarga juga teman-teman ya. Kedekatan dengan keluarga, kedekatan karena komunikasi, bertanya segala hal berkaitan dengan sistem VTube ini. Jadi ini sangat penting, dan ini juga dituntut kita bersosial dengan orang, artinya dituntut menantang kita bagaimana kita mencari relasi yang baru atau kenalan baru. Di sini kita justru banyak teman, banyak rezeki. Betul itu. Jadi makna dari VTube ini muncul sendirinya teman-teman. Dengan sendirinya kalian jalani. Sekarang kalau misalnya ada informasi jelek soal VTube dan sebagainya, boleh teman-teman telisik kemana-mana, baik internet ataupun di mana-mana. Tidak masalah kalau kita berpikir kritis. Hal-hal yang baru memang kita harus berpikir kritis. Saya sendiri juga memang waktu bergabung di VTube ini, saya coba cek di Play Store berapa jumlah orang yang mendownload aplikasi ini, dan saya cek juga ulasan yang sifatnya kritis. Jadi yang positifnya saya abaikan dulu, yang kritisnya saya lihat apakah ada penipuan. Oh, tidak ada. Cuma paling masalah jaringan relate aja, VTube-nya tidak bergerak bagaimana, itu tergantung daerah ya. Sekarang sampai saat ini saya sudah berjalan kurang lebih 5-6 bulan ini. Saya tidak sama sekali merasa dirugikan oleh VTube ya. Tidak merasa dirugikan karena saya masuk daftar tidak pakai uang gitu. Gratis kan gitu. Sekarang saya beli Vivi kemarin ya. Beli Vivi untuk menambah pendapatan saya. Oh, lancar-lancar saja. Saya jual lagi kan viewpoint saya dari penghasilan saya selama berapa bulan. Saya dapat kok bisa jadikan uang viewpointnya yang berupa viewpoint yang dikonversi ke rupiah, tetapi dinilai dari segi dolar ya. Oke teman-teman, hanya ini saya berbagi bagaimana masuk sesuatu pintu rezeki yang saya anggap seperti itu. VTube ini satu dari sekian banyak rezeki saya coba untuk bergabung. Saya menguji hoki saya, keberuntungan saya punya koneksi teman-teman yang bisa saya jadikan mitra dan ikut bergabung bersama-sama menjadi tim, sama-sama sukses, saling mendukung. Jadi untuk VTube ini cobalah untuk berpikir positif dan paradigma berpikir saya juga berkaitan dengan VTube ini. Saya melihat dampak besarnya apa, buruknya kalau saya bergabung, dampak baiknya apa. Jadi hal ini menjadi pertimbangan juga bagi teman-teman kalau bergabung di VTube ataupun di bisnis lainnya. Ya kita tetap harus memiliki rasa kehati-hatian, analisis jangan diabaikan juga, itu penting. Tetapi jangan ragu untuk mencoba baru akan tahu bagaimana rasanya, bagaimana susahnya, bagaimana
pengalaman pribadi kita alami itu menjadi sesuatu yang bisa mengembangkan pribadi kita. Orang lain